Ya kan? Itu bisa kita laporkan ke KPPU. Oh gitu, Komite bisa, proses bisa. bisa kalau dia membatasi gitu loh. Itu yang dilaporkan siapa, banknya? Si banknya. Jadi misalkan saya sudah resmi punya perusahaan, punya NIB tenaga dan ahli, KPA, ada dan NIB, apalagi zaman dulu dia punya SJP 4. Saya mau jadi rekanan nih bang, supaya diperlakukan sama, banknya menolak, tidak ada alasan dia menolak, misalnya kita bisa laporkan. Nanti ke developer. iya, nanti KPPU yang akan manggil banknya, gitu. Jadi banknya Kenapa lu developernya, membedakan gitu loh? Harusnya kan gitu loh. Semua rekanan harusnya dia bisa masuk gitu loh. Ya kan? Kecuali kalau tadi dengan profesi lain diusahakan dengan agen yang bersertifikat. Ya. Itu lain. Makanya dulu waktu saya di bank, Pak, semua itu bisa kita pakai. Itu kan kebebasan memilih dari si customer kan. Iya. Mau notaris, mau asuransi, mau siapapun, itu kan customer nggak. Pemilihan itu ada di customer. Jadi saya waktu itu misalkan saya diprotes sama developer atau sama siapapun, saya bilang misalkan Pak Joko, misalkan asuransinya mahal, notarisnya mahal gitu. Saya bilang itu bukan tarif saya. Ya kan, bukan tarifnya bank gitu loh. Ya kan, jadi kalau memang merasa yang ini mahal, ada yang bagus nggak, ada lebih murah nggak? Ya kalau lebih murah ya kita bilang tim saya harus diterima gitu loh. Tapi waktu Pak Joko pegang mortgage itu nggak ada? Nggak ada. Ini nggak perkanan kita nih, ada? Ada juga? Agent? Ya sebenarnya kita prinsip memilih di antara rekanan. In case misalkan nggak rekanan pun, kalau dipilih ya kita nggak bisa enggak ya harus mengakomodir juga gitu loh, ya kan? Karena kan itu bank ya, kebetulan Pak Joko juga di bank dulu ya. Ada juga developer yang udah seperti itu, kita dulu udah MOU dengan asosiasi ini gitu, kita tidak terima yang lain gitu. Sebenarnya kan itu kerjasama itu kan kaitannya dengan pengaturan partnershipnya Pak. Jadi kalau misalkan Pak Afrina menunjuk tadi insuran A atau bank A atau apa gitu ya kita akan arahkan yang sudah partnership lebih ke arah ke situ. Tapi kalau memang ini ya nanti saya pernah pengalaman ya itu nanti kita ajak kerjasama kalau itu memang perusahaannya atau jasanya itu memang bagus dan diperlukan orang gitu loh, ya kan? Jadi saya balik lagi ini menarik ini. Developer atau bank sebenarnya lebih perlu kantor broker ya, atau agentnya. Ini kan tadi kita bicara agent sentris tadi kan. Iya. Lebih butuh siapanya kita Pak? Kalau dari sisi bank atau developer? Butuh yang bisa jualan ya. Ya dia yang bisa jualan. Itu sana ya. Bisa jualan. Nah, cuman kan jadi salah kaprahnya itu udah diambil semua. Yang penting bisa jualan nggak nanti kita lihat. Ya, itu juga nggak boleh. Harusnya tetap difilter dong. Ya kan kalau kita ya namanya orang jualan kan ada standar rule-nya kan gitu loh. Ya jadi saya tanya banyak pengembang besar ya maksimal itu 20-30% Pak yang jualan Pak. Ya jadi misalkan satu pengembang ini punya partner agent 300 ya. Ya yang bisa jualan nggak sampai 75 Pak. Kecil banget gitu loh. Kecil banget gitu loh. Jadi kita akhirnya menjumpai ada developer yang tidak mau ngajak Bapak misalnya broker mau kerjasama. Dia bilang nggak mau, Bapak jualan dulu deh gitu. Tapi prinsipnya semua orang begitu bisa jualan, oke, kita kerjasama. Dia capek Pak, kerjasama ulang tahun nggak ada produksi. Ya tadi kembali tadi saya tadi gitu loh, ya kan yang penting sebenarnya kan. Padahal udah MOU sama brand bagus. Ya? Iya, ya kan nggak penting gitu loh. Iya. Unik. Tapi kita belum dengerin dia ceritanya gimana Pak Joko. Saya kalau nyebut DJ itu agak pleset. Saya ketemu dengan Pak Frinal sehingga sampai hari ini Bro DJ ini terus kirim tim-tim. Udah banyak beliau kirim. Udah ikut sertifikasi terus. Nah ini perlu kita apresiasi juga gitu Pak Frinal ya. Apa masalahnya waktu itu Pak? Gimana sih? Kenapa perlu
bersertifikasi timnya Bro Lee ini? Ya, satu sebenarnya kan saya kan secara berulang kan mendidik mereka juga gitu loh. Jadi saya tidak gini, pengalaman saya itu setelah saya rombak, tidak ada satu closing pun di kantor yang tidak ada peranan kantor. Nah, jadi itulah yang aku bikin kaget. Jadi selama ini nggak closing itu karena ya standar kompetensi tadi, Pak. Simple, Pak. Nah, kalau bisa semua seperti Bro Lee ini ya, untuk bisa mendukung kompetensi agennya, dia jadikan apa ya? Apresiasi itu ya. Apresiasi. Iya, jadi Bukan tanggung jawab ininya, karena dipikir itu kantor yang harus. Jadi aku punya contoh yang awal-awal yang lucu gitu, misalkan udah gagal baru lapor. Rasanya gagal baru lapor. Kayaknya nambah waktu dikit gitu. Jadi itu kan ada sewa menyewa. Yang nyewa itu orang asing. Nah, orang asing kan standarnya kan tinggi, Pak. Dia nanya sederhana. Kalau bangunan kebakar, saya kan harus nginep hotel. Diganti enggak? Nah, ini agennya nggak ngerti. Nggak lapor kantor. Nggak bisa bikin batal, Pak. Padahal udah dilarga, udah dia cuma mau tanda tangan, dia mau nanya kalau ini kebakar, saya kan harus nginep di hotel, diganti enggak? Ya kan, Padahal bisa diganti. si menyewa kan nggak mungkin dia mau ganti, gua kan kebakar gitu. Si agen saya kan ya enggak gitu. Gua bilang itu bisa diasuransi harusnya. Namanya asuransi sewa. Gitu loh. Nah, itu masalah kompetensi. Ada kompetensi. Coba lu dari awal waktu Neko ngomong kan bisa kita ini kan nambah asuransi preminya kan nggak seberapa. Dia nggak merasa rugi untuk bayarkan. Iya, karena penting gitu loh. Ya. Artinya semua kantor. Nah, selama kan ke saya nanti bisa langsung ke mereka dan saya juga pengen nanti titik-titik ini bisa jalan sendiri karena itu transaksi closing itu rata-rata di faktor kompetensi, Pak. Oke. Ya, lebih Ini itu. kalau diterusin bisa sampai. Ya, jadi kelihatan kita akan Iya. bahas ini setiap sore ya, Iya. seputar tentang agent ya, sertifikasi, dan soal formula tadi kita belum bicara. Wah, itu nggak ada habisnya itu. Rabu depan. Dan itu kalau orang dengar saya tuh lah Pak Joko tuh ngawur itu nggak ini. Gua saya nggak penting, yang penting saya nanti bisa berhasil nggak kan gitu kan. Dan memang ini taruhan juga. Taruhan juga. Pak Mina mungkin ada closing statement sebelum kita tutup terkait kompetensi. Jadi teringat edaran dari Kementerian Perdagangan 2 tahun lalu, Pak, awal-awal COVID ya. Dari salah satu direktur bahwasanya Sudah diganti tuh Pak. diganti ya, semua asosiasi perumahan ya waktu itu ya harus menggunakan jasa agen properti yang bersertifikat. Nah ini kan peluang buat agen properti ya. Kalau emang ini dianggap sebagai peluang, maka kita harus bersiap-siap, siapkan diri kita untuk segera sertifikasi agar kita boleh nanti ke depan untuk jualan produk-produknya developer. Seperti itu. Pertanyaan kembali ke kita selaku agen properti ini, siap nggak untuk menyambut tadi itu peraturan yang sudah dibuat 2 tahun lalu dan siapa tahu akan digaungkan terus nih nanti oleh pemerintah. Ya, kemarin saya dapat info dari salah satu penilai, Ya. Pak Wierso yang di Jogja. Katanya ATR BPN pun udah mulai mendorong seperti itu. Betul. Jadi yang mengurus sertifikat, mencari informasi segala macam itu harus yang kompetensi. Jadi jangan lagi mafia tanah gitu. Betul. Ya. Oh, ada Oke, closing cukup. statement? Oke. Salam properti. Salam properti, salam kompeten, Salam kompeten. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.